Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Saya akan membahas lanjutan materi dari materi minggu lalu mengenai strategi manajemen retail. Strategi manajemen retail ini terbagi beberapa poin. Poin pertama, manajemen perencanaan retail. Manajemen perencanaan retail ini mencakup beberapa tahap, di antaranya membangun visi misi. Visi misi ini menjadi landasan yang penting ketika kita hendak mendirikan usaha retail. Nggak harus usaha retail aja sih. Sebenarnya ketika kita mau melakukan suatu hal, kita harus punya visi dan misi. Apa sih yang mau kita capai? Apa sih sasaran kita? Target kita tuh seperti apa? Selanjutnya melakukan analisa pasar. Analisa pasar ini bisa kita kenal atau yang sering kita kenal dengan analisis SWOT. Apa kelemahannya? Apa kekuatan kita? Di mana peluang kita? Apa ancaman kita? Selanjutnya identifikasi strategi pasar. Bagaimana cara kita meningkatkan penjualan? Apakah kita menciptakan peluang pasar ataukah kita melihat peluang pasar yang ada? Selanjutnya mengevaluasi strategi. Bagaimana strategi kita dievaluasi guna menciptakan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Dan bagaimana kita menghasilkan laba dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah membangun tujuan secara spesifik. Membangun tujuan secara spesifik ini ada 3 tahap penting, di antaranya pengukuran kinerja, jangka waktu di mana kita bisa mencapai tujuan, dan jumlah investasi yang kita perlukan. Selanjutnya membangun strategi mix retail dan evaluasi kinerja. Poin kedua adalah manajemen keuangan retail. Sesuai dengan namanya ya, berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Bagaimana kita bisa mengatur agar kas kita itu berjalan stabil, sehingga pengeluaran ini nggak lebih besar dibandingkan pemasukan atau pendapatan. Nah, pengelolaan aspek keuangan ini bisa menjadi faktor penentu. Apakah usaha yang kita bangun ini berhasil atau justru sebaliknya. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. SDM ini memiliki peranan yang penting dan krusial. Salah satu faktor penentu dalam keunggulan kompetitif dalam usaha retail. Tapi, masalah yang sering terjadi di dalam manajemen SDM biasanya adalah turnover karyawan yang tinggi, yang bisa menyebabkan jatuhnya bisnis retail karena tidak mampunya retail desain manajemen organisasi dan manajemen SDM yang bisa memberikan benefit untuk karyawannya. Selanjutnya adalah manajemen lokasi retail. Nah, pemilihan lokasi dalam usaha bisnis ini menjadi faktor yang penting juga. Karena apa? Biasanya ini akan berpengaruh pada kelangsungan hidup usaha tersebut. Gitu. Bagaimana lokasi itu bisa dipertimbangkan untuk membangun bisnis. Di antaranya, tipe lokasi. Apakah ketika kita menjalankan suatu bisnis di suatu lokasi, kita bisa menjamin bahwa usaha yang kita bangun ini akan tumbuh, atau bahkan usaha yang kita bangun ini bisa tidak tumbuh atau bisa bangkrut gitu. Selanjutnya adalah keuntungan relatif. Apakah dengan kita mendirikan suatu usaha di lokasi ini kita bisa menjamin bahwa kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal atau bahkan kita mendapatkan kerugian. Itu juga merupakan aspek yang harus dipertimbangkan atau penting untuk dipertimbangkan. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran retail. Manajemen pemasaran retail ini mencakup target market retail. Target market ini apa sih? Sasaran di mana retail fokus menggarap pasar sasarannya. Pasar sasaran kita tuh siapa? Target market kita siapa? Terus yang selanjutnya adalah dasar retail menciptakan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Keunggulan retail atas kompetisi bisa dilakukan oleh kompetitor dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Ini keunggulan kompetitif itu adalah hal yang paling penting dalam strategi pemasaran. Nah, ada 7 peluang nih
bagi retail untuk membangun keunggulan kompetitif, di antaranya customer loyalty, lokasi, manajemen SDM, sistem informasi dan distribusi, merchandise, hubungan dengan supply chain, customer service. Ada 7 ya. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan retail. Ada 4 strategi pertumbuhan retail. Yang pertama, penetrasi pasar. Strategi ini untuk menggarap pelanggan loyal. Jadi bisa membuat pelanggan loyal ini melakukan repeat order. Atau pendekatan lain yang biasanya dilakukan dengan memasang merchandise untuk meningkatkan salesman menjual barang lain dengan customer loyalnya. Selanjutnya ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar ini mencakup penerapan format retail. Penerapan format retail itu apa? Penerapan format retail adalah bagaimana retail mix atau strategi bauran, di mana retail mampu melakukan strategi retail mix, yaitu berupa pelayanan yang diberikan, strategi harga, strategi promosi dan advertising, layoutnya, desainnya, lokasinya, customer service-nya, dan sebagainya. Membangun format retail. Strategi retail untuk membangun format retail yang baru. Gitu. Untuk menggarap target market yang sama. Selanjutnya ada diversifikasi retail. Strategi retail untuk menggarap pasar yang relatif baru. Manajemen hubungan konsumen retail. Beberapa tahap untuk membangun hubungan dengan konsumen, diantaranya mengumpulkan data pelanggan. Database konsumen ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena merupakan salah satu usaha sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggannya. Ini salah satu usahanya. Yang kedua adalah identifikasi informasi. Bagaimana kita mencari tahu informasi mengenai data customer kita, data personal customer, misalnya nomor telepon, alamat, perilaku dia dalam berbelanja, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada CRM program. CRM program ini apa sih? Customer Relationship Management. Dengan ada 2 hal nih yang menyangkut CRM program, yaitu database dan privacy. Tapi kita sebagai pelaku bisnis juga harus menjamin dan melindungi privacy customer kita. Karena apa? Ketika data customer kita bocor atau data itu tersebar, maka bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah faktor usaha penentu bisnis retail. Faktor usaha penentu bisnis retail ini ada 4 faktornya, atau yang lebih kita kenal dengan 4P. Apa aja? Place, tempat. Pemilihan lokasi usaha yang strategis tentunya adalah faktor penentu guna menjalankan suatu usaha bisnis retail. Selanjutnya adalah price. Harga adalah salah satu variabel yang penting dalam pemasaran. Karena harga ini akan berpengaruh secara langsung terhadap konsumen, terhadap hasil penjualan. Karena harga akan berpengaruh secara langsung terhadap hasil penjualan dan keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya adalah produk. Menentukan produk atau jasa yang ditawarkan ke pasar. Biasanya sih ini di awal ya. Ketika kalian mungkin akan mendirikan suatu usaha atau menawarkan produk atau jasa kepada konsumen saya, gitu. Tapi melihat banyaknya produk yang beredar di pasar, keberhasilan bisnis ini tergantung dari variasi produk yang kita hadirkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah promosi. Bagaimana suatu produk akan kita kenalkan ke pasar agar pelanggan tergerak untuk membeli. Salah satu cara promosi efektif yaitu iklan. Contohnya ketika kalian sedang bertamasya atau lagi jalan-jalan, kalian pasti suka nih ngelihat papan reklame yang terpasang di pinggir jalan. Nah, papan reklame itu merupakan satu upaya promosi produk dari perusahaan. Selain itu, kita tentukan juga tujuan dari promosi kita. Apakah kita akan memperkenalkan barang kita
atau meningkatkan penjualan. Dari uraian 4P ini bisa kita simpulkan bahwa place, price, product, and promotion adalah faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam mengembangkan usaha bisnis retail. Karena keempat faktor ini akan menentukan keberhasilan, berhasil atau gagalnya usaha retail atau bisnis retail yang kita bangun. Oke, selanjutnya ada quotes. Small change can make a big difference. Jadi gini, hal-hal kecil yang setiap hari kamu, saya, kita lakukan itu bisa membentuk diri kita, diri kalian di tahun-tahun yang akan datang. Misalnya, setelah kalian mempelajari manajemen bisnis retail ini, kalian memiliki keinginan untuk membangun usaha bisnis retail kalian sendiri. Nah, mulai dari sekarang kalian mulai mengumpulkan informasi, lalu mempelajari strategi bisnis, mulai menabung, mulai berinvestasi. Semua itu tidak menutup kemungkinan bahwa kalian dalam waktu mungkin ya 5 atau 10 tahun atau mungkin 2 sampai 5 tahun kalian bisa memiliki bisnis retail kalian sendiri. Ada salah satu kutipan bagus dari Gloria Parinusa yang semoga bisa memotivasi kalian. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu yang akan melipat gandakan setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan. Kita bisa membuat waktu menjadi sahabat kita dengan kebiasaan baik. Tetapi, kita juga bisa membuat waktu menjadi musuh terbesar kita dengan kebiasaan buruk. Jadi, mulai dari sekarang, ayo mulai hari kita dengan membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Karena dari kebiasaan-kebiasaan baik yang perlahan-lahan kita lakukan ini, mungkin memang kalian gak akan menyadari efeknya sekarang. Tapi kalian akan sadari ketika 1 tahun, 2 tahun, selanjutnya pasti itu akan memberikan efek yang besar kepada diri kalian. Gitu. Jadi mulai sekarang, ayo kita buat kebiasaan-kebiasaan baik kita. Belum selesai. Coba kalian berikan kesimpulan dari materi yang telah kalian dapatkan hari ini, yang telah saya sampaikan hari ini. Kalian bisa berikan kesimpulan dan taruh kesimpulan itu di kolom komentar ya. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semoga ada pelajaran yang bisa kalian petik dari materi-materi atau hal-hal yang saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.